Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 3. Apa kabar Ananda pada pagi hari ini? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, pada pagi hari ini akan kita lanjutkan ya, yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran 4 ya. Buka buku anti halaman 81 untuk melanjutkan pembelajaran 4. Hari ini di kelas Beni ada kegiatan bermain peran. Mereka akan memerankan dongeng anak gembala dan serigala. Nah, anak gembala bertugas menjaga domba-domba yang diternakkan. Jika domba sudah besar, dapat dijual ke pasar. Nah, ini ya, pada halaman 82 sudah ada dongengnya berjudul Anak Gembala dan Serigala. Narator, seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari dia mengembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana. Apabila dia melihat serigala, dia teringat ucapan tuannya. Tuan anak gembala, apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu. Narator, anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Nah, lanjut. Anak gembala, ada serigala, tolong. Nah, narator, seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak, cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Orang kampung 1, di mana serigalanya? Di mana? Orang kampung 2, apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang? Anak gembala, hahaha, kalian semua tertipu, tidak ada serigala di sini. Nah, orang kampung yang ketiga, rupanya kamu telah menipu kami semua. Ya, jadi lanjutannya narator lagi. Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. Anak gembala, tolong ada serigala, tolong serigala memakan domba. Nah, orang kampung 1, mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini. Anak gembala, hahaha, memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong. Nah, orang kampung yang kedua berkata lagi, hai, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu. Narator, pada suatu sore ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Nah, anak gembala, serigala, tolong, ada serigala, tolong. Nah, orang kampung 1, anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Nah, orang kampung 2 juga tidak percaya ya, dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Nah, serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Ya, jadi ini adalah dongeng tentang anak gembala dan serigala. Nah, bisa
Ananda ulang-ulangi lagi ya. Nah, juga bisa menentukan apa pesan yang terdapat di dalam dongeng tersebut. Ya. Nah, kita lanjutkan. Pesan yang terdapat pada dongeng Anak Gembala dan Serigala. Nah, ini ya pesan yang dapat kita petik, yaitu kita tidak boleh berbohong. Sekali kita berbohong, maka tidak ada lagi orang yang percaya meskipun kita berkata jujur. Nah, jadi itu ya nak, pesan itu sama juga dengan amanat yang terdapat di dalam dongeng ya. Kita lanjutkan halaman 86. Hewan di sekitar memiliki ciri khas masing-masing ya. Pertama ada kucing berkaki 4, kelinci berkaki 4 juga, jalannya lompat dan suka makan sayuran. Nah, selanjutnya manusia juga memiliki ciri-ciri fisik maupun sifatnya. Misalnya Benny memiliki sifat penyayang binatang, Edo bersifat penolong karena suka membantu teman ya. Nah, jadi di sini makhluk hidup itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, tuliskan 4 sifat dari 3 orang teman sekelasmu. Oh, jadi ini bisa ya Ananda isi berdasarkan teman-teman Ananda. Misalnya contohnya ada Edo ya, di sini ada Edo. Nah, sifatnya ada rajin, penolong, ramah dan lucu ya. Jadi ini Ibu pilih ya temannya ada 3 sebagai contoh. Yang pertama Benny, sifatnya ada jujur, kreatif, penyayang dan humoris. Yang kedua contohnya Lani. Nah, Lani ini sifatnya rendah hati, rajin, suka membantu dan mandiri. Nah, yang ketiga ada Siti. Siti itu sifatnya rendah hati, jujur, apalagi ya rajin, suka membantu ya. Itu contoh tadi. Nah, kalau anak-anak ibu mengisi dengan karakter atau sifat temannya juga bisa ya. Misalnya teman kita yang ada di kelas, nah sifatnya apa, boleh ya diisi sendiri. Jadi alhamdulillah selesai pembelajaran 4. Kita lanjutkan ya ke pembelajaran 5. Lanjutkan lagi ya, subtema 2, pembelajaran 5. Nah, buka bukunya halaman 90. Tahukah kamu, domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip dengan kambing ya, namun memiliki buluh yang tebal. Bulunya biasa dijadikan benang wol. Daging domba dapat diambil manfaatnya. Nah, biasanya diolah menjadi gulai, sate, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lanjutkan peran dongeng Anak Gembala dan Serigala. Jadi, karena kita tidak berada di kelas, kita lanjutkan ya. Nah, di bawah ini ada susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng Anak Gembala dan Serigala ya nak ya. Kata-katanya ini, ada lagi, tidak, pembohong, dipercayai, akan, pernah, mereka, berkata, walaupun benar. Nah, kalau kita susun ini ya, pembohong tidak akan pernah dipercayai lagi walaupun mereka berkata benar. Nah, jadi itu pesan pada dongeng pembelajaran 4 tadi ya. Sekarang kita lanjutkan. Setiap hari Benny memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Ya, ayam-ayamnya sudah. Nah, kita lanjutkan. Di sekolah Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasakan senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nah, jadi ingat ya nak ya, bersikap baik itu termasuk pengamalan sila kedua Pancasila ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu contohkan ya sikap-sikap baik yang bisa kita lakukan. Ini ada kotaknya. Nah, sikap-sikap baik yang telah kamu lakukan. Nah, ini Ibu contohkan ya beberapa contoh sikap baik. Pertama, membantu teman yang mengalami kesulitan. Kedua, menjenguk teman yang sedang sakit. Tiga, meminjamkan alat tulis kepada teman. Empat, berbagi makanan dengan teman. Kelima, menghargai pendapat teman. Nah, sikap-sikap baik yang teman kita juga lakukan adalah ditolong teman saat kesulitan mengerjakan soal. Semua teman mau bergaul denganku. Semua teman bersikap ramah kepadaku. Nah, yang keempat, dipinjam alat tulis saat lupa membawa alat tulis. Yang terakhir, pendapatku selalu dihargai teman. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh sikap baik yang Ibu udah buat ya. Sekarang sudah selesai pembelajaran 4 dan 5. Nah, Ananda boleh mengulang-ulangi lagi membaca buku pembelajaran 4 dan 5 kita pada pagi hari ini ya. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan bisa Ananda pahami dan Ananda simak dengan baik ya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah.